Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Hendris? Semoga Sobat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sobat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Ini ada terungkap guys ya. Tahu kan acara ILC, Indonesia Lawyers Club di TV One dengan host Karni Ilyas. Itu kan sangat dinantikan oleh masyarakat ya. Masyarakat khususnya saya itu banyak belajar dari pemaparan para ahli, para pengamat gitu ya, sehingga banyak proses belajar dan di situ masyarakat juga dapat sesuatu yang baik dan tepat gitu ya, dan bisa tercerdaskan gitu dengan program Indonesia Lawyers Club dengan bintang tamu yang paling populer itu ada Rocky Gerung, Refli Harun, dan pengamat-pengamat politik lainnya. Dari Wiz Khalifa guys, ini ada bocoran guys ya. Tahu nggak kenapa ILC itu tidak boleh tayang di TV One? Tahu nggak kenapa? Ini ternyata ada intimidasi kekuasaan, ya, langsung diungkapkan oleh Wiz Khalifa. Intimidasi kekuasaan untuk tidak membolehkan ILC tayang di TV One. Sekarang ILC cuma tayang di YouTube, platform digital. Jadi tidak lagi di TV nasional. Nah, tentu ini sangat jadi mundur banget gitu guys ya. Kenapa kok dilarang gitu ya? Itu kan program diskusi yang bagus banget ya, untuk kita semua bisa belajar tentang apapun sekarang ini kan yang terjadi sekarang, bisa membaca, menilai. Dan kita masyarakat jadi tercerdaskan gitu loh dengan program ILC tersebut. Tapi sangat disayangkan sekali. Bisa ditebak dong siapa pihak-pihak yang melarang ILC itu tayang di TV One. Coba komen di bawah. Kira-kira siapa? Oke, tahu lah ya. Dan mudah-mudahan nanti walaupun program ILC itu dilarang ya, nanti akan ada program-program di platform-platform media sosial yang itu bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia, ya kan? Tempat belajar. Jadi TV itu tidak hanya hiburan, tapi juga kita bisa belajar di program-program televisi. Di situ kan banyak pengamat-pengamat politik yang hadir guys ya. Kalian mungkin pernah dengar ada statement dari salah seorang pengamat politik yang mengatakan kalau Anies Baswedan itu kalau selesai Pilpres dan Pilgub kemarin itu akan tenggelam, wassalam. Nah, pernah dengar guys ya? Dari awal saya bisa menilai cara pandang pengamat ini itu kemana larinya. Jadi kita harus cerdas nih melihat pengamat-pengamat yang benar-benar mengamati, memberikan analisa yang tepat untuk perpolitikan tanah air, dan juga ada pengamat yang cenderung tendensius membela salah satu tapi tendensius ke salah satu ya. Jadi tampak. Nah, kita harus cerdas melihat mana pengamat-pengamat politik yang benar-benar itu memberikan pengamatan secara objektif ya, secara netral, mana yang tidak ya. Apalagi sekarang analisa dia kalau yang terbaru di ILC ya, sedikit dia singgung seolah-olah meremehkan the power of Anies Baswedan ke depan gitu loh. Dia memaparkan ada calon-calon lain yang tentu lebih kuat, dan dia sepertinya dari kalau pas Jokowi arahnya ke Jokowi, nah sekarang dengan Prabowo dia lebih cenderung ke Pak Prabowo. Nah, jadi dia lebih Prabowo yang lebih dikedepankan gitu. Nah, sedangkan Anies ini seperti kayak diremehkan gitu loh dari pemaparan dia gitu loh. Nah, kalau saya melihat malah saya cenderung berbeda. Sama seperti dia bilang Anies wassalam, sebelum itu saya malah menyampaikan di analisa saya pribadi waktu itu ya. Karena di sini saya tidak punya kepentingan, saya melihat secara objektif gitu loh. Mana calon-calon yang menurut saya itu
tepat dan punya nilai lebih untuk diperjuangkan, karena tidak ada kepentingan di sini di endorse atau tidak ya. Kalau saya tidak ada kepentingan itu. Nah, dan kalau kita lihat ya pemaparannya, Anies itu akan tenggelam. Benar kan? Saya bilang justru kalau saat Anies tidak menjabat ya, tidak menang di Pilpres, tidak menang di Pilgub, justru Anies itu akan semakin meroket. Benar saja ya, benar saja saat Pilgub DKI kemarin, hanya dengan strategi langkah cerdik, Anies kembali menjadi trending topik ya, menjadi apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu diikuti oleh banyak orang. Contohnya di Pilgub DKI, dengan hadirnya Anies Baswedan di last minute ya, bisa membalikkan keadaan gitu, memenangkan Pramono Rano dan menenggelamkan 12 partai politik. Di belakangnya ada Jokowi dan Prabowo. Begitu dahsyatnya seorang Anies Baswedan. Apalagi sekarang dia punya big opportunity yang sangat-sangat luar biasa ya. Ini ormasnya aja belum dibentuk, atau partainya ini belum dibentuk, sudah bikin ketar-ketir banyak pihak, khususnya orang yang tidak senang dengan Anies Baswedan. Berbagai macam cara, pengamatan, analisa, narasi yang dibangun ya. Bahkan itu Partai Perubahan yang saya perhatikan, kalau kemarin di launching itu yang katanya ada embel-embel Anies Baswedan ya. Dari awal saya sudah mengamati kalau ini bukan dari Anies Baswedan ya. Benar saja itu hanya dari para pendukung Anies Baswedan. Dan kalau saya melihat bisa jadi itu sengaja dibuat ya, didorong, mungkin ada backingan pihak-pihak tertentu. Nah, nanti untuk menjatuhkan nama besar Anies Baswedan. Perubahan yang dipakai adalah perubahan, ya kan? Nah, benar saja ada kan waktu itu kan Pak Anies Baswedan mewanti-wanti, ada flyer yang meminta sumbangan ini A, sumbangan B, sumbangan C, gitu ya. Pak Anies Baswedan mewanti-wanti, ya kan? Dan lewat jubirnya, kalau itu bukan inisiatif Anies Baswedan. Akhirnya apa sekarang? Itu partai tenggelam. Karena memang itu bukan pure dari inisiatif Anies Baswedan. Tapi sengaja dibuat, kalau saya melihat ya, sebelum terlalu cepat, terlalu dini gitu ya, dibuat tanpa pertimbangan matang. Karena waktu itu perubahan lagi gaung, dibuatlah itu Partai Perubahan ya, dengan embel-embel Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan mewanti-wanti gambarnya dipakai gitu ya, jangan dipakai ya. Akhirnya apa? Sekarang gaungnya tenggelam sendiri setelah statement Pak Anies Baswedan. Karena orang mengikuti Pak Anies Baswedan. Bisa saja orang-orang yang ingin membuat sebuah partai dengan nama perubahan itu silakan ya kan. Tapi tetap orang akan kecenderungan mengikuti arah politiknya Pak Anies Baswedan. Bayangkan. Nah, ini ormas yang benar-benar katanya di atas inisiatif Anies Baswedan, yang katanya akan segera di launching, itu sudah membuat ketar-ketir lawan politik, bahkan partai-partai yang kemarin mendukung Pak Anies Baswedan, Nasdem, PKB, PKS, ya, itu akan ketar-ketir, ya, dengan ormas atau partai yang akan dibentuk Pak Anies Baswedan, apalagi pasca putusan MK. Maka peluang itu akan semakin besar. Ditambah lagi kemarin Pak Anies Baswedan di Balai Kota begitu mesranya dengan Ahok, ada kejutan katanya. Nah, itu jadi pembahasan politik luar biasa. Pokoknya Anies Baswedan itu diikuti terus kemana-mana, langkahnya diikutin. Dan seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, ini momen yang sangat tepat untuk Anies Baswedan memperkuat, menyolidkan segala gerakan aktivitas beliau, prepare untuk 2029 semakin solid. Ya, kenapa? Ormas ini tentu akan sangat menjadi besar, ya.
Dan tentu kalau orang bilang Anies Baswedan tidak punya uang, kemudian apalagi Tom Lembong sebagai penyandang dana dari Partai Perubahan yang akan dibuat Anies Baswedan dijebloskan ke penjara, menjadi tersangka. Anies Baswedan tidak kalah cerdas gitu ya, melihat peluang dan kesempatan, dijegal sedemikian rupa. Karena apa? Itu sudah hukum alam guys ya. Ketika ditekan, dijegal, masa sih tidak ada celah jalan? Kita manusia ini punya otak ya kan? Plus tentu kita minta pada Allah. Itu juga saya perhatikan yang dilakukan Anies Baswedan. Selama ini saya tidak pernah mengikuti seorang politisi guys ya. Dulu saya paling benci dengan seorang politisi. Karena ya kita ketahui bersama, politisi banyak yang bermasalah. Apalagi menyangkut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Benar nggak sama Iris ya? Tapi kenapa dengan hadirnya Pak Anies Baswedan, saya mulai tertarik. Mungkin bukan hanya saya, tapi juga teman-teman sekalian. Tertarik untuk mengamati, melihat, mengikuti langkah sepak terjang seorang politisi. Ya, dari semua politisi yang saya lihat yang ada di Republik Indonesia ini saat ini, hanya Anies Baswedan lah yang menurut saya bisa dipercaya dan bersih dari kepentingan dari korupsi, kolusi, walaupun dituduh-tuduhkan, ya kan, dibuat jadi tersangka, ya, nyatanya tidak ada buktinya, ya kan, ya, dia tersangkakan berkali-kali, nggak ada buktinya sama sekali, ya kan, dibully habis-habisan, diserang oleh buzzer, nggak ada buktinya. Coba perhatikan, dia merangkul semua. Itu luar biasanya seorang sosok Anies Baswedan. Dan dia mencontohkan bagaimana politik yang sebenarnya di negeri ini, ya kan? Kebijakan-kebijakan dia ketika menjadi gubernur DKI Jakarta itu luar biasa pro rakyat. Coba perhatikan dengan seksama, jangan menonton video pendek yang terkesan itu menarasikan, mengiring opini, memberikan fitnah yang tidak baik kepada Pak Anies Baswedan. Benar kan? Nah, coba perhatikan baik-baik. Coba search apa saja kebijakan-kebijakan Anies Baswedan yang benar-benar pro rakyat. Contohnya, program makan siang bergizi gratis yang sekarang ditiru, diikuti oleh Prabowo. Tapi netizen membandingkan, bagaimana sih program makan siang bergizi gratis Anies Baswedan versus Prabowo dibandingkan. Kalau pas Anies Baswedan kemarin masyarakat dengan senang, sukacita, ya, tidak ada tidak ada pro kontra terjadi di tengah-tengah masyarakat. Coba kita perhatikan sekarang program makan bergizi gratis MBG, makan bergizi gratis Prabowo. Begitu banyak pro kontra. Apalagi katanya pakai dana pribadi. Wah, kok bisa? Ya kan? Ya, karena ini kan program pemerintah, ya kan? Beda dengan mungkin program amal atau apa, ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Anies yang itu memang pro rakyat. Yang banyak netizen senang sekali itu adalah ketika marbot masjid, ya kan, digaji, ya kan. Belum lagi pas hari Idul Adha itu makanan untuk rakyat miskin itu dibuat oleh para chef di hotel, ya. Belum lagi ada PKH plus, kemudian beasiswa, ya, beasiswa di era Pak Anies Baswedan itu masyarakat sangat terbantu. Nah, pasca Anies Baswedan tidak menjabat, itu beasiswa kabarnya dihapuskan. Belum lagi itu kebijakan-kebijakan, ya, kontrak tani gitu ya. Bekerja sama dengan para petani, kontrak farming, ya, para petani di Pulau Jawa, ya, di mana ya, di Jawa Tengah gitu, bahkan hasil pertanian itu bisa diekspor. Nah, beda dengan pemerintah pusat yang lebih mengimpor. Nah, itu kebijakan-kebijakan banyak sekali. Mungkin kalau ada yang saya kurang, silakan ditambahkan. Apa saja kebijakan-kebijakan Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta yang pro rakyat. Belum lagi cara dia membangun Jakarta, ya kan? Flyover, kemudian yang sekarang di Bundaran HI dibenerin, trotoar gitu ya. Kemudian mobil, kendaraan transportasi publik diperbanyak gitu ya.
Kemarin saya terakhir di 2021 ke Jakarta itu luar biasa ya. Transjakarta, kemudian kereta api, ya kan, sudah terhubung semua. Begitu banyak banget masyarakat yang merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan Anies Baswedan di Jakarta. Dan itu sudah ditunjukkan oleh kita kalau beliau bisa memimpin Jakarta dengan baik, ya kan? Ya, walaupun banyak kabar miring, berita-berita hoax tentang apa yang dilakukan beliau, tapi banjir, contohnya, banjir itu bisa diatasi dengan baik. Sumber resapan yang dihujat habis-habisan, sekarang mulai terbukti begitu banyak sekali manfaat dari sumur resapan, ya kan? Pak Anies Baswedan ketika banjir kemarin, banjir tapi bisa surut dengan cepat. Nah, itu kan cara upaya. Terus kemudian dibuatlah taman-taman yang bisa untuk menampung air ketika hujan, ya. Itu menurut saya cerdas banget ketika seorang pemimpin, politisi yang benar-benar bisa membangun dan memberikan amanah yang sangat luar biasa, bisa menjalankan amanah yang diberikan gitu loh. Jarang gitu loh, ya, ditemukan saat ini politisi yang bersih, yang benar-benar bisa membangun, memanage, ya, kota Jakarta yang begitu banyak prestasinya di mata dunia, ya. Nah, itu kenapa Jakarta, dan saya juga melihat kenapa IKN itu dibangun. Soal saya menilai ya memang karena Jakarta susah untuk dikuasai, ya, oleh orang-orang yang punya kepentingan yang tidak tepat. Mungkin gunanya IKN supaya nanti jauh, tidak perlu demo, orang nggak akan datang ke sana gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu kan, Allahu alam gitu ya. Nah, sudah diberikan contoh nih, cuman banyak masyarakat Indonesia yang sepertinya begitu gampang menelan narasi-narasi hoax, berita-berita hoax, buzzer-buzzer di media sosial. Nah, makanya dengan jejak rekam Anies Baswedan di Jakarta itu modal yang sangat luar biasa, ya. Apalagi sekarang masyarakat sudah bisa melihat gitu ya, mana yang benar-benar bisa dipercaya kata-katanya, mana yang benar-benar omon-omon, mana yang tidak. Nah, tambah lagi dengan ormas atau partai yang akan dibentuk, peluang Anies Baswedan sangat luar biasa bisa memenangkan Pilpres 2029, ya kan? Nah, ini kesempatan sangat luar biasa. Pak Anies Baswedan gagal 1 kali, Prabowo gagal berkali-kali, 4 kali kalau nggak salah ya, 3 atau 4 kali. Beliau tetap maju tuh, tapi tidak ada yang menghina beliau gitu kan. Gagal aja gitu kan. Nah ini, Pak Anies Baswedan baru 1 kali, jadi dia masih punya kesempatan 1 kali lagi. Nah, kesempatan ini makanya saya katakan ke depan ormas atau partai yang akan dibentuk Anies Baswedan itu akan punya nilai jual, ya, tanda kutip ya, sangat-sangat luar biasa, yang akan bikin ketar-ketir lawan maupun partai-partai politik lainnya. Karena partai politik lain kan tersandra, seperti kata Pak Anies. Tersandra kenapa? Kasus bermasalah. Kenapa Pak Anies bisa akan terus maju dengan cepat? Karena dia tidak tersandra, tidak punya kasus. Perhatikan, partai mana yang tidak punya kasus, partai mana yang tidak punya tersandra. Itu karena dia punya kasus kan. Makanya ke depan ketika partai Anies Baswedan ini, contohnya PKS. Kenapa PKS banyak orang memilih PKS? Karena di masyarakat dikenal bersih. Walaupun kemarin sempat kan langkah politik dari para elitnya itu PKS jadi down, citra PKS-nya. Nah, Anies Baswedan dengan ormas atau partai yang akan dibentuk ini nanti itu akan makin booming nama Pak Anies Baswedan. Jadi akan menjangkau banyak dan luas, ya, seluruh Indonesia mungkin, ya, akan dijangkau. Jadi peluang Anies Baswedan untuk bisa menang itu sekitar 60% di tahun 2029 nanti. Ya, mudah-mudahan
masyarakat kita belajar dari Pilpres kemarin. Ya, ingat kebijakan-kebijakannya. Jadi jangan salah memilih pemimpin nanti di 2029. Karena kebijakan itu penting untuk masyarakat, untuk kita semua. Benar nggak sama Iris? Oke? Nah, itu saja video kali ini sama Iris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.